Halo. Halo, selamat datang di channel kita nih, channel baru. Ini adalah channel perdana kita. Yang ngomongin apa nih kita nih? eh Dasarnya ngomongin visa sih sebenarnya. Ngomongin visa ya, betul. Ngomongin visa gitu. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton, join ke sini dan pengen tahu ini ngomongin apa, otomatis kita akan ngomongin masalah visa gitu kan. Nah, Visa, tapi visa apa, Dra? Visa kartu kredit? bukan, Oh, bukan. bukan. Kalau kayak itu sih mungkin banyak penggemar ya, Iya. cuman nggak ngerti juga kita Nah. gitu kan. Oke, jadi yang mau kita bahas di channel ini sebagian besar adalah yaitu visa yang kita gunakan untuk bepergian ke luar negeri Oke. gitu. Jadi kita akan mulai ngejelasin dari awal sedikit aja mengenai seperti kayak apa itu visa dan segala macam jenisnya lah ya gitu. Tapi kita mulai dulu deh, perkenalan dulu nih, Oke. karena ini channel perdana Oh iya, juga. ini dulu, Dra. Jelasin dulu kenapa kita bikin channel ini dan Nah, video ini. betul, gitu kan. betul, Maksudnya, betul. Kalau dari kita sebenarnya, kalau dilihat gitu kan, kayaknya di YouTube itu khususnya untuk di Indonesia kayaknya belum ada nih channel yang kayak ngebahas visa dan secara khusus gitu. Maksudnya kalau yang kita Iya. lihat sih itu dari pengalaman per orang atau per aplikan aja sih yang kayak kalian pernah bikin visa ke negara mana terus diceritain di situ dan itu juga apa namanya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya, betul, Kalau betul. dari kita mungkin kita akan share beberapa pengalaman pribadi kita sih sebenarnya masing-masing ini dengan beberapa macam case-nya gitu ya. betul, Nanti betul. maksudnya kita juga apa namanya sampai sekarang kan masih ngebantu beberapa orang untuk pengajuan visa juga. Oh ya, by the way, gue Reno dan ini Indra Kurniawan. Apa namanya tadi kita udah jelasin latar belakangnya. Mungkin kalau misalkan kalian mau tahu, kita juga berdua nih bekerja sebagai konsultan visa sekarang. Kayak gua sendiri berdua itu sebenarnya kita pernah satu kantor ya, Dre. Iya, dulu banget ya, udah lama banget ya. Di apa di Bertahun-tahun yang kayak lalu. salah satu application center terbesar di Indonesia ya. Mungkin kalian Bisa lah, tahu bisa, itu ya. bisa dibilang tuh bisa lah, boleh, boleh. Dulu kita sempat satu kantor tapi beda apa namanya? Divisi atau beda? Bisa dibilang, ya bisa divisi atau beda Iya, departemen beda, lah. iya, misalnya kayak karena dulu Indra di aplikasi centernya UK, gue di Inggris. Itali, gue sendiri di sana sempat kerja hampir 4 tahun. Indra dulu berapa ya? Waduh, kalau gue lama Lu banget. udah sempat dapat plakat bukan sih? Yang Itu 5 plakat tahun 5 tahun ya? itu aja. Ya, dia lebih Oke. lama di situ. Jadi kalau gue sih kurang lebih sekitar 7 tahun. Anjir. Lama deh. Lama banget Luar 7 biasa, tahun. kan? Iya, betul, betul. Jadi makanya memang kalau kalian bertanya tujuan channel ini, yaitu dia kita pengen ngasih informasi nih, informasi secara baik dan benar gitu kan, menurut pengalaman kita cara mengurus visa. Karena tadi kayak Reno bilang, ya itu dia, kalau lu cari informasi di website atau di internet secara umum, terutama di YouTube, itu biasanya hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Yang berhasil, yang gagal gitu. Nah, Jadi makanya kita coba mau buat channel ini untuk meluruskan nih sharing apa ya pengalaman kita masing-masing ya. dan informasinya kayak begitu. Nah, itulah tujuan kita membuat channel itu. Dan kalau kalian nanya, nih siapa nih anak dua ini tiba-tiba muncul gitu kan? Nah, itulah. Jadi pengalaman kita pernah bekerja di application center, kita pernah kerja di visa konsultan. Benar. Yang apa istilahnya apa ya, swasta lah ya. Iya, istilahnya swasta gitu. dan termasuk apa ya? Kayak kantor lo dulu kayak termasuk oke juga ya. Iya, Di oke. Jakarta. Bisa dibilang bisa salah satu yang cukup oke lah. Swasta konsultan ya. Iya, maksudnya betul. untuk visa ya. Jadi Jadi di luar travel agent ya berarti di kita luar bukan travel agent, betul, di luar travel agent. Nah, jadi kita udah punya pengalaman, kita sudah punya knowledge-nya juga, dan kita berharapnya ya itu bisa ngebantu. Ya, dan di sini kita kalian, mau sharing, mungkin nggak sedetail itu, tapi paling nggak kita sharing biar mungkin yang belum pernah ngurus visa dan akan mengurus visa sendiri bisa dicoba pengalamannya dari apa informasi yang kita sampaikan Oke. di video ini. Oke, apa nih yang kita mau mulai dulu nih? Visa sih, Indra, maksudnya
Apa ya kayak visa visa itu? tuh apa sih gitu kan, kayak dulu pertama kali gue kerja di application center aja gue kayak paspor aja nggak punya gitu kan, terus apalagi visa gitu kan, gue Iya, nggak boleh sama benar, sekali benar, gitu. benar, Maksudnya visa tuh apa sih, maksudnya yang gue tahu visa ya itu kayak Oke. buat kartu kredit apa coba. Iya. Jadi Gitu memang kalau buat kalian yang udah sering travel nih, Hmm. yang udah punya paspor dan udah pernah bikin visa juga, paling pasti kalian tahu untuk masuk ke suatu negara itu kalian butuh semacam surat izin masuk gitu kan. Iya. Nah, itulah yang dinamakan visa. Biasanya umumnya itu berbentuk stiker ditempelin di Betul. paspor kalian. Jadi kalian punya paspor ya sebagai surat perjalanan dan ditempelin visa untuk masuk ke negara tersebut. Betul. Ini Seperti kalau gue itu. cek sih, Indra, kemarin gue sempat ngecek juga. Visa tuh kalau di Wikipedia ya, itu di sini penjelasannya adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan di mana negara tersebut mempunyai konsulat jenderal atau kedutaan asing. Oke. Terus di sini juga dijelasin juga sih, maksudnya visa adalah tanda bukti boleh berkunjung dalam tanda kutip ya. Maksudnya yang diberikan dari konsulat yang ada di sini, tergantung lu mau kalian mau ke negara mana untuk masuk ke negara mereka. Maksudnya itu juga kan ada semacam pengecekan atau kayak verifikasi ya sebenarnya. Iya, Maksudnya betul. nanti lu akan apa namanya kayak siapin dokumen-dokumen pribadi kalian juga. Nanti mungkin dokumen-dokumen akan kita bahas nanti sih. Oke. Tapi intinya visa yang bisa kita jelaskan itu. Oke. Dan ini juga ada di Wikipedia sih penjelasannya juga ada sih. Oke. Nah, yang berikutnya mau kita bahas itu adalah apa nih? Jenis ini sih, Indra, maksudnya jenis visa kayak tadi lu sempat kasih tahu kan stiker kan, maksudnya Iya. itu nanti kalau kalian yang sempat punya visa misalkan ke negara Eropa ataupun ke Amerika yang ditempel di halaman paspor ya itulah visa. Nah sebenarnya selain itu juga ada satu kategori lagi sih, maksudnya disebutnya apa namanya Elektronik. benar. Ya, Jadi elektronik. bentuknya itu bukan ditempel di paspor, tapi nanti kalian akan dapat konfirmasi visa, which is itu mungkin informasinya sama kayak yang di stiker visa. Oke. Itu based on email. Jadi biasanya berupa PDF ya. PDF ya, itu dan elektronik ya. iya, makanya dan disebut nanti elektronik. pengajuannya pun kalian cukup online aja. Jadi ada beberapa negara yang bisa kayak gitu untuk warga negara Indonesia. Nanti negaranya apa-apa aja mungkin nanti kan kita bahas dan kita informasikan lanjut. Oke. Dan nanti biasanya sih kalau kayak gitu konfirmasi yang kita dapat dari email tuh PDF-nya nanti di print dibawa ketika lo traveling. Nah, iya. Gitu tinggal ditunjukin ke Oke. imigrasi di sana. Oke, berarti udah online ya. Jadi Iya. contohnya memang apa namanya? Dan pembayarannya juga online ya. Pembayarannya juga Iya. online ya. Oke. Biasanya menggunakan kartu kredit kan itu. Iya. Betul. Terus untuk kalau ada yang belum tahu ya mungkin kalian ada yang sama sekali belum pernah ngurus atau visa. mengajukan visa gitu kan, pasti kan bingung nih. Iya, mau ngapain dulu nih? Misalkan, aduh gue mau ke negara ini dokumen apa aja yang disiapin ya, maksudnya terus kedutaannya ada nggak ya di Indonesia gitu, karena ada beberapa negara itu memang nggak ada kedutaannya juga tuh di sini, maksudnya dia ada kayak oke. representatif di negara terdekat. Mungkin nanti ada beberapa negaranya mungkin kita cari informasinya. Ada beberapa sih yang pasti. Terus yang untuk apa? Kalau kalian mau mengajukan visa biasanya ada dokumen standar nih, Indra. Maksudnya dokumen standar yang mesti lo siapin. Yang kan? harus ada ya. Itu harus ada. Duit perlu nggak? Pasti dong. Kan nanti lo bayar visanya kan harus pakai duit kan. Bukan dengan Oke. apa namanya lontong atau ya kok lontong sih Nggak boleh dibarter gitu. oh iya Harus nggak bisa, jadi harus pembayaran sahnya menggunakan uang. Jadi benar, jadi memang hal yang pertama adalah biasanya nih kalau kalian mau urus visa itu yang perlu tahu atau pertanyaan paling umum lah dari orang-orang itu adalah apa aja nih dokumen yang perlu disiapin nih gitu kan. Sebenarnya sih pada dasarnya dokumen itu secara umum sebagian besar sama gitu. Ada beberapa yang sama maksudnya gitu. dokumen basicnya pasti ada. Iya, beberapa. basicnya ada. Contohnya misalnya ya kalian harus punya paspor. Iya pasti, otomatis. Dra. Terus kalau nggak punya paspor gimana dong?
Pakai apa ya? Gue juga nggak tahu ya. Itu boleh paspor atau nggak. wajib ya. Ah, Kalau nggak paspor punya wajib. paspor, jangan harap bisa keluar negeri. Nah. Apalagi keluar angkasa. Kalau kalian mau nanya mengenai paspor, kita nggak akan ngebahas paspor sih Iya, sebenarnya. itu Tapi dia. kalau misalkan kalian penasaran nggak tahu lagi, boleh deh nanti kalian komentar. Oh ya, nanti mungkin kita bisa arahin ya. maksudnya kalau kalian maksudnya punya pengalaman atau input atau mungkin pertanyaan, boleh di komen sih nanti di videonya, nggak masalah. Itu Jadi, sih paspor ya. Paspor Pertama wajib. tuh paspor. Terus yang jelas adalah pada umumnya kalian harus menyediakan pas foto. Pas foto ya. Pas foto ya. Iya. Pas foto. Terus kemudian yang umum lagi biasanya adalah KTP. Fotokopinya aja lah ya, itu kan KTP. Iya, Iya. cukup fotokopinya Fotokopi, aja. Terus kayak kemudian KK ya, kartu kartu keluarga. keluarga. Akte lahir buat yang masih di bawah umur Benar. biasanya. Benar, kalau misalkan kalian pergi dengan keluarga, itu kartu keluarga dan akte lahir itu harus Penting, disiapin karena itu buat dokumen pendukung yang menjelaskan kalau kalian memang berkeluarga. berkeluarga. Karena kan Hubungannya kalau dari benar, jelas ya. akte lahir kan bisa terlihat ayah dan ibunya di situ. Nah, oke. jadi memang keluarga beneran atau bohongan. Ya. Gitu. Nah, yang berikutnya juga yang termasuk penting juga yaitu adalah sebagai bukti di negara ini atau di Indonesia ini kalian bekerja atau sekolah. Jadi Betul. bentuknya adalah surat keterangan bekerja atau istilahnya mungkin kedutaan bilangnya adalah employment letter Betul. biasanya. Iya sih, seperti maksudnya pasti kedutaan yang akan kalian kunjungi kan pengen tahu sih, maksudnya kegiatan kalian di Indonesia tuh ngapain sih, bekerja kah atau sekolah, kuliah atau punya usaha. Nah, itu kenapa mereka meminta employment Buktinya letter ya, sebagai bukti dari ya. employment letter dari tempat kalian bekerja atau kalian punya usaha, ya mungkin dibuatkannya menggunakan apa namanya tuh? apa tuh? Nama perusahaannya ya, dari kop surat. Oh, kop surat, Pakai betul, kop surat betul. itunya. Itu membuktikan Ya. bahwa beneran ada nih perusahaannya, nggak cuma Hmm. perusahaan asal gitu seperti Iya, itu. karena nanti ada beberapa kedutaan juga ada permintaan yang lebih detail itu masalah employment letter itu. Nah, tapi itu nanti kita bahas. Ini kita jelaskan secara umum aja ya, Oke. dokumen standarnya ya. Terus yang kedua tuh ada bukti keuangan. Nah, ini bukti keuangan kita Bukti nggak akan bahas banyak dulu nih, Iya. tapi ini juga banyak ditanyain Iya. kayak bentuknya kayak gimana, Betul. uangnya harus ada berapa. Ya, itu Tapi secara pertanyaan. umum bukti keuangan itu memang harus ada. Biasanya kalau untuk Eropa itu rata-rata mintanya 3 bulan ya. Iya, bukti transaksi 3 bulan terakhir ya. Iya, maksudnya pasti kedutaan mau tahu dong, maksudnya kalian mau berkunjung ke negara gue nih, kalian punya mampu nggak gitu kan? Iya. Itu pasti dilihat Betul. kan, maksudnya Betul. mereka juga kan nggak mau kalau ketika lu masuk ke sana, lu malah nyusahin mereka gitu, nggak jajan atau gimana, atau malah jadi gembel di sana, nggak mungkin kan? Nah, itu makanya Kerja tidak iya, sih. maksudnya apalagi kalau khusus untuk turis ya, untuk Iya, betul. perjalanan turis, bukti keuangan dan keuangan yang mencukupi itu harus banget disiapin. Harus banget Iya. ya. Oke. Berikutnya apa lagi nih yang cukup Oh. penting juga? Ini sih perjalanan sih, Indra. Maksudnya kayak tiket. Buktinya ya, Buktinya. bahwa kita mau ke sana gitu ya. Maksudnya kayak lu mau menggunakan apa ke negara sana? Biasanya sih pesawat lah, udah pasti lah Iya. ya. Pesawat kayak mereka tuh pasti butuh konfirmasi booking Oke. pesawat pulang pergi ya, bukan pergi aja, karena Itu ketahuan banget gak pulang ya? maksudnya kedutaan mau tahu kapan kalian berangkat dari Indonesia, masuknya kapan, terus kembali ke Indonesianya kapan, itu kedutaan harus tahu itu. Oke, Dan di situ oke. juga konfirmasi booking saja, maksudnya hampir Gue semua perlu bookingan itu kan berarti nggak perlu harus sampai dibayar lunas segala itu dia, macam Dra. kan Karena ya? ada beberapa kedutaan itu memang menyarankannya jangan tiket yang issued. oke. Jadi mereka hanya menjelaskan hanya cukup booking aja, tidak perlu jadi paling enggak kedutaan tuh tahu perjalanan kalian tuh berapa lama di sana. Oke. Terus yang keduanya tambahannya ya itu konfirmasi kalian akan stay-nya di mana nih? Apakah Oke, di hotel atau gitu kan? apapun Kalau itu misalkan ya. di hotel kalian bisa melampirin konfirmasi Harus booking lengkap ya. dong ya. Harus lengkap. Maksudnya konfirmasi Gue booking mau aja. seminggu gitu di sana. Oke, maksudnya selama seminggu kalian nginep di mana? Jadi kalau kalian yang booking online itu kayak booking.com atau Agoda Agoda kan gitu dia ya. ada tanggalnya kan,
check-innya tanggal berapa, check-outnya tanggal berapa. Di situ juga ada nama hotel dan Nama hotel, alamatnya gitu kan. alamatnya, Jadi konfirmasi ya udah. pastiin Oke, benar. itu sesuai dengan tiketnya. Maksudnya misalkan kalian pergi tanggal 4 sampai 15, pastikan hotelnya juga konfirmasinya tanggal 4 sampai tanggal 15. Maksudnya jangan sampai ada yang miss. Oh iya. Gitu sih. Itu secara umum ya. Untuk secara yang umum. lainnya mungkin nanti bisa kita jelasin secara khusus negara mana nanti mungkin di video berikutnya. Oke. kali ya. Kalau Ya, misalkan di bisa sini kita atau nggak usah kalau ada spesifik. request tadi ya. Oh ya, kalau misalkan mungkin kalian butuh informasi yang lebih detail per negara, Iya. mungkin nanti kalian bisa komen atau email kali ya di kontak kita Iya, nanti boleh. di profil kita di situ. Karena memang nanti di episode-episode berikutnya kita Iya. akan coba ngejelasin secara spesifik nih Benar. masing-masing negara nih Negara. gitu kan. Kita Dan- udah punya listnya, tapi kalau memang ternyata nanti ada yang request negara A nih, ternyata baik yang request untuk dibahas ya bisa aja kita. Bisa aja kita, maksudnya kita lihat dari feedback dari kalian juga sih, maksudnya yang kalian butuh informasi Jadi lebih kalian spesifik tuh yang mana gitu Iya. kan. Oke. Gitu. Mungkin kan nanti kita akan bahas dari pengalaman kita sekitar berapa? Lu berapa tahun sih totalnya ngurusin visa berarti? 10 tahun. Gila, lama banget. Ya, tuh. Kalau gue tuh Iya. kalau gue tuh hitungannya mungkin sekitar sampai sekarang ya sekitar 8 tahun sih. Ya, kurang lebih Iya, segitu. karena setelah dari application center kan gue ke visa konsultan, itu, ya. dan itu lebih banyak negara yang Betul, gue betul. proses sih, Jauh gue lagi bantu ya. proses. Harusnya kan lo lebih lama juga. Betul. Itu aja sih. Terus Oke. spesifik itu ya. Oke, yang kedua masalah biaya visa tuh, Ndra. Maksudnya Betul. yang biaya visa tuh per negara kan beda-beda ya. Kayak Oh, pastinya. Schengen tuh sebenarnya biaya dasar visanya ya, harga visanya harusnya sama kan. Harusnya sama, kayak betul. Schengen itu sekarang berapa ya? Kalau Schengen 80 sekarang ya? 80 euro ya? Visanya saja itu Iya, 80 euro ya. Tahun kemarin tuh masih 60 ya, Ndra? Iya, masih Ya, 60 ini cuma baru kenaikan. baru ada kenaikan tahun ini. Dan itu juga nanti 80 euro itu akan dikonvert ke rupiah kan? Rupiah. Akan dirupiahkan, itu nanti tergantung dari negara-negara Schengen yang akan kalian Tuju kunjungi gitu ya, untuk pengajuan aplikasi visanya. Maksudnya pasti berbeda dia Oke. dalam rupiahnya ya. Betul. Terus nanti juga ada beberapa biaya tambahan, kayak ada beberapa kedutaan kan pakai application center, Nah, kayak betul. kantor dulu itu. Iya, jadi Kan ada bayar logistik kan? bayar logistik. Ya, ada jadi logistik ya, kalau tambahan kalian gitu kan. kalian bingung sebenarnya memang pada dasarnya biaya visa itu ya Iya. cuma satu, biaya visanya aja, tapi dengan catatan kalau kalian itu apply-nya langsung di kedutaannya ya, Betul. bukan lewat aplikasi Iya. center atau pusat aplikasi visa. Kalau kedutaan- lewat aplikasi visa itu biasanya akan ada biaya tambahan lagi, fee-nya untuk mereka lah, atau Proses ya, logistik. untuk seperti proses itu. aplikasinya itu nanti ada. Betul, Dan seperti harganya pun berbeda-beda ya. Beda-beda. Meskipun tergantung. satu perusahaan, tapi per negara. Per mereka negara berbeda. pasti akan Oke. berbeda-beda. Iya, iya, gitu. itu memang pasti gitu. Maksudnya tiap negara masing-masing mereka punya kayak apa sih, kayak apa namanya harga sendiri-sendiri kan. Iya, dalam betul. rupiahnya juga. Betul. Gitu sih. Terus apa lagi nih, Dra? Yang Nah, berhubung tadi kita ngebahas mengenai kita udah nyebutin nih ada kedutaan, ada application center. oh ya, Terus mungkin kalian yang belum pernah atau masih ragu-ragu nih sebenarnya apa sih gitu. Jadi kita mau jelasin sedikit bahwa memang pada dasarnya dari pertama kali diperkenalkan visa itu kalau kita mau bikin visa itu memang kita harus datang ke kedutaannya langsung. betul. Kalau kita mau bikin visa Amerika ya kalian datang ke Iya, kedutaannya. ke kedutaan langsung. Kalian mau apply visa untuk Italia, kalian datang ke kedutaannya. Nah, di Indonesia sendiri dari kurang lebih sekitar 2006 itu muncul satu perusahaan swasta ya. Kantor lo itu ya, Dra? Oh iya. Kantor lo juga ya. Oh iya. gitu. Itu kantor gue juga. Dan kantor Oh, itu ya. kalian juga beberapa teman-teman di sini. Jadi mereka sebenarnya bisa dibilang mereka adalah di outsource oleh pihak kedutaan. Langsung berarti ya mereka. ya? Langsung mereka dikontrak oleh kedutaan untuk menghandle penerimaan aplikasinya, sidik Administrasi jari, ya, administrasinya, dan, betul. masalah pembayaran ya. Betul. Jadi kalian jangan salah kalau kalian pikir kalau kalian masukin aplikasinya lewat aplikasi center itu visanya
yang menentukan dapat atau enggaknya bukan aplikasi center, tetap pihak kedutaan, seperti tetap itu. kedutaan. Karena yang ngecek pun pada akhirnya ya Betul. pihak konsuler di kedutaan yang kalian ajukan juga. Nah, jadi Gitu. aplikasi center itu untuk sampai dengan sekarang ini ada 3 yang beroperasi di Indonesia. yang VFS yang paling besar, terus VFS. kemudian ada TLS untuk yang Prancis ya. Prancis sama ada BLS untuk itu Spanyol, ya. Untuk Spanyol gitu. Jadi kalian bisa lihat tuh nanti begitu kalian udah siapin dokumen, udah semuanya, nanti kalian cek kalian apply-nya lewat aplikasi center atau lewat kedutaan. Sebenarnya sih sama aja ya. Tapi bedanya kalau kayaknya gitu. kalau sekarang semenjak ada kayak gitu ya, pasti kedutaan nyaraninnya langsung ke aplikasi center sih. Iya betul. Maksudnya kan kedutaan juga kan mempersimpel kerjaan mereka Iya, juga betul, kan. Maksudnya mereka nggak perlu terima ngecek-ngecek dokumen. Jadi waktunya mereka lebih kayak cuman panjang. oh ya lihat dokumennya ini oke nih, approval atau enggak, mereka tinggal. Mereka tidak mikirin masalah pembayaran lagi, ya kan, nggak perlu ngitung uang. Jadi mereka terima beres ya. Benar. Dan otomatis kayak gitu kan waktu prosesnya jadi semakin lama. Iya, pastinya, betul. Ya, Karena kalau itu salah satu keluhan juga tuh dari Benar. mungkin yang pernah ngurusin visa dari zaman dulu udah Iya. beberapa tahun yang lalu. Kok sekarang aplikasi center lebih lama? Ya Iya, pastinya. Pasti karena mereka butuh proses kan. Betul. Maksudnya ya mungkin ditambahkan sehari atau 2 hari kan. Iya. Karena misalkan kalian mengajukan aplikasinya hari ini di application center, mungkin baru dipegang benar-benar kedutaan itu adalah besok bukan hari ini kan. Iya, Karena kan dari pihak aplikasi centernya mesti bawa dulu ke kedutaannya kan. Oke. Itu sih yang tapi kalau misalkan dari apa ya, dari untuk kayak kita sebagai aplikan itu harusnya lebih enak kan. Maksudnya kayak Oh iya pasti. kayak dulu Jerman juga kan sekarang udah di Betul. aplikasi center kan. Dari center. Nah, kalian bisa bayangin aja yang pernah dulu apply di langsung kedutaan kan nunggunya gimana tuh di pinggir Iya, jalan. di pinggir jalan, Itu di kan. luar panas. Iya, hujan, kalau gitu. panas Betul. banget gitu kan. Kalau Dan waktunya kalau pendek hujan- ya. Iya, terbatas banget gitu. Nah, kalau sekarang di aplikasi center kan mereka udah tempatnya juga di Lebih kayak nyaman. iya di VFS itu kan di mall. Jadi Betul. kalian kalau misalkan sebelum masuk atau setelah masuk bisa kayak jalan-jalan dulu, tempatnya lebih proper, terus di dalamnya juga lebih enak lah ya, maksudnya Iya, ada tempat ruang duduknya, tunggunya ruang ada, tunggunya lebih enak ya, nyaman mungkin gitu ya. nilai plusnya sih kayak di situ sih sebenarnya, maksudnya that's why mereka ada biaya tambahan itu yang logistik itu, mungkin salah satunya itu mungkin ya, gitu, Oke. gitu sih, terus ya sih application center. Apalagi nih yang di awal ini bisa kita share lagi nih berikutnya. Itu aja sih Ndra sebenarnya, maksudnya secara basic visa udah, terus dokumen secara general udah, terus kayak tadi tuh perbedaan aplikasi center sama kedutaan kan udah. Langsung ya. Jadi Oke. cara garis besar ya maksudnya memang kalau sekarang negara yang ada application center itu mereka pasti menyarankannya apply-nya melalui application center. Udah pasti, maksudnya mereka nggak tahu ya, kalau gue sih ngeliatnya kayak mereka menghindari nerima dokumen lagi sekarang, maksudnya kan udah ada application center juga gitu kan. Ya karena memang tujuannya ada application center mempermudah kedutaan juga kan. mempermudah kedutaan, Iya. terutama kalau bagi kedutaan ya otomatis kalau nggak ada orang yang datang ke kedutaan kan dari sisi keamanannya juga Benar. berkurang. Apalagi kalau misalkan lagi high season gitu kan banyak yang Betul, harus datang ramai gitu kan. sekali seperti itu. Gitu sih. Oke. Nah, jadi di episode pertama ini Iya yang sih, episode pertama nih guys. ini lumayan panjang atau lumayan pendek nih? Nggak tahu sih ya. Nggak tahu ya. Kita kalau menurut gue sih ini kayaknya udah cukup menjelaskan secara general. Awalnya dulu ya, Maksudnya secara umum sih. Karena jujur aja kalau kalian yang nonton ini dan pernah mengajukan visa sendiri, kalian punya pengalaman sendiri, maksudnya nggak bisa disamain juga sih dengan penjelasan Iya, kita. betul. Maksudnya kalian punya pengalaman sendiri, terus plus minusnya kalian alamin sendiri itu nggak bisa disamain juga. Nggak bisa Tapi disamain. paling tidak kita bisa jelasin pengalaman kita berdua untuk membantu pengurusan visa secara umum ya, secara Iya, general. terutama nanti kita juga akan menjawab pertanyaan dari kalian yang menurut kalian ini benar tapi ternyata salah. Ya, itu. Atau pertanyaan yang wah ini salah kedutaan nih Iya, begini berarti- itu belum tentu. Iya, Bisa karena- jadi salah iya sih, Indra. kalian. Iya. Kalau misalnya kalau di dunia visa ini sebenarnya kan banyak ini Sindra, kalau menurut gua ya kayak banyak rumor-rumor dan kabar burung gitu Betul. loh. Maksudnya kayak dokumen ini kabarnya harus begini loh, tapi betul.
itu boleh dikonfirmasi sih, maksudnya apakah benar seperti itu atau enggak, karena biasanya ya apa namanya, rumor yang beredar itu kan dari kalangan apa namanya Aplikan sendiri aplikan ya. sendiri Jadi ataupun kayak misalnya gue bikin visa nih, pengalaman gue jelek. Begitu gue nge-share ke lo juga dapetnya jelek. iya, ya, atau mungkin Indra apply visa ke negara yang misalkan ke Schengen nih, gue juga ke negara yang sama juga, mungkin apa namanya, pengalamannya akan berbeda Oh sebenarnya. iya, karena bisa jadi gue apply hari ini, tiba-tiba sistemnya lagi rusak, gue harus Bener, nunggu 3 atau jam, mungkin sementara lo besok lancar gitu. iya, misalkan Udah pun beda kalau banget. misalkan oke, gue sama Indra mengajukan di hari yang sama, tapi selesainya ternyata Indra duluan, gue lama nih. Nah itu biasanya Iya, bisa ada kayak gitu kan, Indra ya. betul. Maksudnya, Tapi pasti bisa dijelasin biasanya iya, gitu. karena balik lagi kalau menurut gue sih, pengurusan visa itu adalah ke dokumen kalian. Iya. Dokumen Itu kalian pribadi ya. penting banget. Itu penting banget. Maksudnya, Sebelum masuk ya. maksudnya pastikan dokumennya oke, jelas dan valid, dan memang mendukung dengan perjalanan kalian sih. Betul. Nah, kayak turis ya, kalian mau pergi berapa lama? Misalkan seminggu, ya pastikan aja kalian punya keuangan yang cukup untuk perjalanan seminggu misalkan gitu kan. Kalau gue mau perginya ke Inggris, gue maunya 2 bulan, terus tiketnya berangkat doang, bisa dong? Bisa gila Andra kalau kayak gitu. Maksudnya, Jangan dicontoh ya. jangan dicontoh. Itu salah satu perjalanan yang tidak jelas. Maksudnya aplikasi kalian pasti akan nggak jelas nanti Iya, hasilnya. Iya nggak sih? Oke. Gitu sih. Oke, ini episode pertama. Yap. Sekian dulu. Terus closing mungkin, ya mungkin nanti kalau misalkan kalian ada mau komen, silahkan ditulis aja komennya. Maksudnya pengalaman buruk kalian. Bener. Maksudnya Silakan. kita membuka semua input ya. Maksudnya Oh iya, betul. kalau misalkan informasi kita ada yang kurang, kalian mau nambahkan silakan. Atau menurut kalian ada yang salah dari kita, misalkan Iya. silakan Kita bahas nanti. dibenerin juga gitu, dan dijelaskan juga ya maksudnya salahnya kenapa, atau mungkin kita nanti kan bisa sharing sih ya, maksudnya oh ini berdasarkan pengalaman, misalkan ada kalian, oh nih gue baru apply visa kayak sebelum COVID kemarin nih, pengalaman begini, oh gitu ya mungkin kan itu update buat kita juga ya. Betul, Maksudnya betul. karena nggak apa, kita pun nggak setiap hari waktu itu ya, nggak setiap hari mengurus visa ke Betul. negara yang sama, pasti Iya. kan berbeda-beda kan, dan Betul itu juga pasti ada beberapa case yang akan berbeda juga kan. Oke. Gitu sih, silakan di komen, di like dulu, di subscribe Subscribe ya dong, pasti. Gimana sih? Subscribe Oke, aja. nanti kita akan kembali di episode berikutnya untuk membahas yang lain, dan pastinya juga yang topiknya kita usahakan pasti yang menarik-menarik juga. Pasti, karena mungkin nanti kita akan membahas yang suatu negara mungkin di Eropa gitu yang lebih spesifik dari masalah dokumen, terus case-case-nya yang pernah kita alami, mungkin kita akan share juga ya. Terus dokumen apa aja detailnya, terus prosesnya berapa lama, harganya, dan macam-macam sih. Iya, begitulah. Iya. Oke. Kita akan bahas sih. Maksudnya kalau misalkan memang ada request permintaan negara mana yang akan kita bahas berikutnya, silakan. Oke, dari kita itu aja untuk episode kali ini, Dray. Oke deh, Oke. kalau gitu. Bye-bye. Bye. Ciao.